Setelah melakukan tadi membuat tabel, membuat database, membuat user interface ya. Selanjutnya, nah ini part yang penting ini. Part yang agak panjang dikit. Yaitu membuat aplikasi POS-nya. Bagaimana cara membuatnya? Nah, sebelum membuat aplikasi POS-nya, apa ya? Lebih baik kita, bukan lebih baik ya, harusnya kita pahami dulu aplikasi seperti apa yang akan kita buat ini. Jangan-jangan kita tidak paham dari tadi mendesain apa itu tabel ini itu gunanya apa, jadi desainnya itu gunanya gimana. Jadi saya jelaskan sekilas ya. Point of sale itu semacam aplikasi untuk menangani penjualan di toko ya, toko, kedai atau apa nanti yang berbasisnya penjualan ya. Nah, untuk aplikasi yang ini bagaimana cara kerjanya? Kok dari tadi disuruh desain, disuruh buat database, disuruh buat tabel. Sebenarnya apa ya? Sebenarnya cara kerja aplikasi ini bagaimana sih? Jadi saat pertama aplikasi ini dijalankan ya, ini bisa juga dijadikan acuan untuk flowchart ya. Nama barang ya kita masukkan saat pertama kali dijalankan ya. Misalkan aplikasinya ini dijalankan, kita masukkan nama barang di sini. Misalkan jual apa tadi ya, VGA, berarti di sini flash disk misalkan ya. Harganya itu 50.000. Sudah kan, jumlah barangnya berapa yang dibeli? Oh, cuma beli satu. Nah, selanjutnya apa? Jika jumlah barang ini saya tekan enter, maka total di sini akan otomatis terisi ya. Otomatis terisi 50 dikalikan jumlah barang. Jadi harga barang dikalikan jumlah barang. 50 dikalikan 1 maka hasilnya 50.000. Tapi nanti menggunakan coding ya. Kalau ditulis gini repot nanti. Orang mau beli-beli kita masih repot ngitung perkalian ini itu. Apalagi nanti barangnya didiskon. Misalkan diskonnya 5%. Ya lama nanti nunggunya. Belum nanti bayar sama kembalian. Bayarnya 75.000. Jadi untuk mempercepat waktu, menghemat waktu, berarti codingnya ada di sini. Jumlah barang saat kita enter, maka total ini akan otomatis muncul berapa harga barang dikalikan jumlah barang. Nah, nanti jika diskon kita enter, maka total bayar akan tampil data. Jadi perhitungannya dari total 50.000 setelah didiskon 5% itu harganya jadi berapa, seperti itu. Nanti bayarnya berapa, kembaliannya berapa, baru kita simpan, masukkan ke tabel yang di sini. Jadi seperti itu ya. Alurnya seperti itu saya jelaskan. Nah, pertama yang harus kita buatkan codingnya itu adalah jumlah barang saat di enter. Bagaimana? Jadi di text field yang di jumlah barang ini
kalian klik kanan, terus event, action, terus action perform. Nanti kalian akan dibawa cari kursor yang aktif nih, kedap-kedip kan, ya seperti itu. TXT jumlah action perform. Nah, dalam aksi ini kita membutuhkan harga barang dan jumlah barangnya. Jadi kita buatkan variabel int harga sama dengan, karena hasil pembacaan dari text field ini berupa huruf, meskipun kita masukkan angka tapi hasil pembacaannya itu berupa string ya, berupa huruf, maka kita konversi dulu integer titik parse in. Hati-hati ya, jadi kalau mau ngoding itu biasakan menggunakan kontrol spasi, integer ya, kontrol spasi ya, titik parse in, karena di sini ada huruf besar, huruf kecil ya, sangat sensitif. Nah, isinya apa? txt harga titik get text. Nah, nanti akan muncul otomatis seperti itu, kalian tinggal pilih dan enter, tinggal titik koma. Setelah itu int jumlah sama dengan integer parse in txt jumlah titik get text, seperti itu. Get itu ambil kan ya, mengambil ya. Setelah itu int total sama dengan harga dikali jumlah. Nah, di sini kita sudah melakukan perhitungan ya. Total itu harga dikalikan dengan jumlah. Nah, bagaimana setelah dihitung itu nanti akan masuk ke total ini? Berarti begini. Nama ini txt ini kan tadi itu kan nama-nama itu kan ya di ceng variable name. Nama dari total ini kan txt total titik. Nah, kalau mengambil itu kan set, kalau ngambil itu get, kalau mengatur itu set tag. Nah, berhubung totalnya itu masih dalam bentuk bilangan, ini kan total di sini dalam bentuk bilangan, maka kita konversi lagi. Nah, jika tadi kita mengonversi dari bentuk huruf ya atau string ke sebuah bilangan, maka sekarang kita akan mengkonversi dari bilangan ke string. Jadi tinggal string ya, kontrol spasi, value of nih, ini sudah ada value of. Nah, value of total. Nah, seperti itu. Coba kita jalankan, kita tes dulu. Nama barang flash disk, harga itu 65.000, jumlahnya itu 2, enter. Nah, maksud saya seperti itu. 65.000 dikalikan 2 itu 130.000, seperti itu. Nah, jika ini di enter, maka kursor akan otomatis pindah ke sini, ke diskon. Maka selanjutnya di bawahnya sini ada txt diskon titik request focus. Nah, seperti itu. Selanjutnya kursor sudah ada di diskon. Bagaimana cara menghitung diskon? Tentunya kita butuh yang namanya total. Nah,
Rumusnya gimana? Rumusnya ada di sini. 1 min diskon per 100 dikalikan harga barang dan jumlah barang ini kan total kan. Berarti kita butuh diskonnya berapa dan totalnya berapa. Jadi kita buatkan variabel. Nah, sama caranya. Klik kanan, event, action perform. Kita cari kursor yang aktif. Nah, di sini kedap-kedip kan. Kita butuh diskon sama total. Nah, sama, kita buatkan variabel diskon integer parse in txt diskon titik get text. Nah, int total integer parse in txt total titik get text. Seperti itu. Tunggu. Oke. Nah, selanjutnya menghitung diskonnya itu gimana? int hasil ya. Tadi rumusnya satu ya, rumusnya coba lihat. 1 min diskon per 100, 1 kurangi diskon per 100 dikali total. Nah, seperti itu. 1 ini 1 ya, bukan I atau L. Ini 1 min diskon ini ya, 1 min dalam kurung diskon per 100 kali total. Seperti itu. Hasilnya akan kita masukkan ke ini, total bayar ini. Ini namanya txt total bayar. Jadi sama txt total bayar set text. Nah, set text string value of hasil. Nah, kursornya akan pindah ke txt bayar titik request fokus. Dibayar, sekarang kursornya ada di sini. Dibayar sama event action perform. Bayar itu kan nanti kalau di enter berarti kita bayar berapa, terus dikurangi total bayar yang harus kita bayarkan ke penjualnya. Misalkan total bayarnya 50.000, terus kita bayar 75.000, nanti hasil kembaliannya berapa, seperti itu ya. Jadi kita bayar berapa dan totalnya berapa. Kita buatkan variabel lagi, int bayar sama dengan integer ya, integer titik parse in txt bayar titik get text. Nah, int total bayar integer. Nah, kalau nggak dikontrol spasi biasanya ada sedikit kesalahan. Parse in terus txt total bayar titik get text. Selanjutnya rumus hasilnya kan bayar min total bayar, seperti itu. Nah, hasilnya akan kita masukkan ke kembali. Takut kena stop. Ini namanya txt kembali. Berarti txt kembali titik set text sama string
titik value of hasil. Sudah benar hasil baru hasil. Nah, seperti itu. Kita coba jalankan dulu. Nah, nama barangnya flash disk, harganya 65 tuh harga ribu, totalnya 2, enter. Nah, kursor langsung pindahkan ya, ajaib kan ya. Diskonnya 5%, kita enter. Itu kok jadi 1 ya, tunggu, hasil ini jadi 1. Diskonnya 10% misalkan. Nah, ini benar total 130. Hasilnya 1. Saya stop dulu ya. 1 min diskon ini kan txt diskon ini. Terus setelah itu per 100. Terus setelah itu dikali total. Nah, kita kurung dulu yang di sini. Nah, coba dulu ya. Flash disk 50.000 itu 2, diskonnya 10%. Kalau diskonnya 5 tetap 100.000. Apa salah rumus ya? Total ini, diskon ini. Satu min diskon per 100 kali total. 1 min diskon per 100 total. Coba ya kalkulator ya. Kalkulator. Diskonnya tadi 5 per 100, 0,5, 0,05. Jadi 1 min 0,05 sama dengan, nah, dikali totalnya tadi 100.000. Tuakah harusnya 95%. Ini dikurung, ini dikurung. Kita coba lagi.
flash disk harganya 50.000, 100.000, hasil saya kurung lagi, coba ya. Flash disk 50. TXT total, TXT diskon. Kalau saya buat gini 50.000 2 jadi 1. Sudah ya, ini terjadi di kurung aja ya. Jadi kurungnya yang tadi di sini ya, ini kan nggak ada, jadi di depan sekarang seperti ini. Dan juga 100-nya agar dibaca pecahan itu berikan titik 0, berarti koma 0 ya. Terus biar nanti takut diskonnya kalian ngitung 0, berapa ya, kita ubah jadi double saja seperti itu agar tipenya itu bisa pecahan. Nah, kita coba dulu flash disk harga barang jumlah 2, diskonnya 5%, jadi 95.000. Nah, bayarnya 100.000. Nah, di sini ada kesalahan number format exception karena total kita sudah ganti jadi tadi jadi double, maka total bayar ini kita ganti jadi double juga. Ini jadi double, ini juga jadi double, berarti ini parse double. Nah, seperti itu. Karena di sini kita ganti double. Kenapa kok menggunakan double? Karena ya pecahan, takut nanti kalian ngitungnya masukkan 13%, berapa persen, nanti pecahan koma-koma itu ya. Kita coba flash disk 50.000 2, diskonnya 5% ya, kita bayar 100.000, jadi kembaliannya adalah 5.000 seperti itu. Nah, selanjutnya nanti kita jika klik simpan maka akan tersimpan ke database seperti itu ya. Bagaimana untuk menangani hal tersebut? Lanjut part 3.